Hai guys, jadi ini jam 11 malam. Tadinya aku udah tiduran, udah pengen tidur, cuman tiba-tiba aku pengen ngevlog gitu karena udah lama gak ngevlog, dan ini aku mau ngeliatin novel-novel aku di sini. Ini emang agak kotor karena ditaruh di atas lemari di atas itu, makanya dia kotor gini. Jadi gitu guys, aku tuh udah lama nggak ngevlog. Terus tadi aku ngeliatin YouTube aku kan, ngeliatin video-video yang pernah aku upload. Terus aku kangen aja gitu, kenapa aku nggak kayak dulu lagi ya. Jadi ya udah deh, jadi aku mau ngevlog. Dan tadi pas lagi tiduran aku ngeliat wadah ini di atas lemari. Jadi aku kepikiran gimana kalau aku buat video yang ngebahas novel-novel aku. Jadi aku mau videoin novel-novel yang aku punya. Sebenarnya aku nggak punya begitu banyak sih, dan yang aku punya kebanyakan novel fiksi karena aku sukanya baca itu. Ya udah deh, ini udah cukup bersih dan aku males juga kalau mau pakai kain basah. Nih kalian harus lihat isinya. Jadi novel aku tuh pakai wadah ca ini karena di lemari tuh aku udah yakin banget naruhnya di lemari karena adek aku banyak dan takutnya nanti malah kececeran kemana-mana kan. Akhirnya aku beli wadah inilah, dan isinya seperti ini. Ternyata banyak juga ya. Coba kita lihat ya. Ini aku mungkin sekalian mau cerita buku-buku ini aku belinya di mana gitu dan kapan. Tapi ini banyak loh. Cerita dulu, kalau aku tuh dari SD emang sering baca buku cerita. Tapi yang sering aku baca itu, kalau kalian tahu buku KKPK, kecil-kecil punya karya, nah itu aku suka banget baca itu. Ini contohnya nih, udah nggak ada covernya lagi, udah hilang. Terus ini, sumpah dulu tuh serenian baca-baca ini, baca-baca majalah Bobo. Tapi aku cuman kalau majalah Bobo aku biasanya ngeliatin gambar-gambar sama kayak ada cerpen-cerpennya gitu yang aku baca. Nah, KKPK ini satu tuh, ini tuh bukan sebuku ini ceritanya satu, ini dia ada banyak ceritanya gitu loh. Jadi kayak ini tuh kumpulan cerita isinya satu buku ini. Ini juga kumpulan cerita. Nah ini juga gak tahu kenapa malah aku sampul. Kayaknya karena udah nggak ada lagi deh covernya. Terus ada novel ini. Dulu tuh kan Risa Saraswati yang sama temen-temennya yang hantu yang 5 orang itu rame kan. Jadi aku kepo lah gimana ceritanya. Akhirnya belilah ini buku-buku gini kan. Waktu itu belinya di toko Bisma. Ini aku bacain semua. Dulu aku udah takut baca ini, sekarang aku takut kalau mau ulang lagi. Tapi novelnya bajakan gitu sih. Terus kalau novel bajakan dulu itu dia bener-bener kelihatan loh kalau jelek kertasnya tuh, kayak kertas koran. Tapi kalau sekarang buku bajakan pun nggak kelihatan bajakan karena kertasnya bagus. Dia udah kayak kertas kuning-kuning gini loh. Tuh Ivana, William Hans Johnson, terus siapa-siapa lagi lupa aku nama temen-temen dia. Pokoknya ini aku beli pas SMP kayaknya, ini di Bisma semua ini belinya. Nah, oh sama ada lagi aku beli di Bisma. Ini aku beli di Bisma juga. Nggak di Bisma deh, ini Gramedia anjay. Nggak tahu, lupa beli di mana. Terus enggak, kayaknya itu. Sebenarnya novel aku itu kebanyakan ini sih kayak seriesnya ini, series Bumi Terelie itu aku punya banyak. Tapi mungkin jangan situ dulu deh, ini dulu. Ini beli di Gramedia di Palembang kayaknya, kalau nggak salah sih di Palembang ya. Ini langsung 3 karena ini emang series berlanjut gitu kan. Yang pertama ini, terus ini, terus ini. Tapi aku kayak bosen gitu bacanya. Awalnya aku baca ini dulu, ini seru, cuman pas lanjut ke sini ini tuh di awal boring nian ceritanya, jadi aku males ngelanjutin.
Nah tapi akhirnya tetap aku baca sih semuanya, lupa tapi kapan, tapi tetap aku selesaikan semuanya. Dan ini series yang terakhir. Di suatu kota itu dia sebenarnya banyak hal-hal yang nggak bener lah di kota ini, cuman penduduknya tuh pada pakai kacamata yang seolah-olah ngelihat kalau kota ini sebenarnya bagus gitu, padahal di pandangan kalau orang baru datang ada yang aneh di kota ini kalau nggak pakai si kacamata ini. Series yang kedua ini kayak ada teror gitulah, dan si anak cowok ini dituduh cowok ini temennya yang ini, siapa ya namanya, cowok ini namanya Boy, cewek ini siapa ya, aku lupa namanya siapa. Nah ngomongin series Bumi, aku tuh pertama baca pas SMP, tapi itu aku minjem punya kawan aku, dan yang aku baca itu yang pertama yang Matahari, padahal seharusnya kan yang pertama dibaca itu Bumi, karena Bumi, bulan, matahari, pokoknya banyak lah, ada sampai sekarang pun masih berlanjut ceritanya. Jalanan tentang tiga temenan, Ali, siapa ya, lupa anjay, Ali, Sally, sama Ali, Sally, Raib. Nah bertiga tuh. Ini aku punya banyak dari Bumi, aku nggak punya. Bulan, matahari, bintang aku juga nggak punya. Komet aku minjem, terus ini ada komet minor, Selena, Nebula, ini aku di ini Aldebaran, ini Selena sama Nebula aku dikasih hadiah. Terus ini aku beli sendiri, ini papa yang beliin, tapi ini kayak novel bajakan gitu. Terus ini beli sendiri, Baby Gil, Sagaras, Ili, terus ada banyak banget, Lumpuh, sama Matahari Minor. Nah jadi ini ceritanya tentang tiga sekawan tadi, Sally, Ali, Raib tuh keliling berbagai macam klan. Kalau kayak gini ini nyeritain tentang salah satu tokoh namanya Bibi Gil, kayak masa lalunya sampai dia, pokoknya Bibi Gil ini keren loh, kayak dia OP gitu, overpower. Terus Ili juga ngomongin salah satu tokoh di ceritanya, Sagaras ngomongin klan Sagaras, Lumpuh itu salah satu tokoh juga deh kayaknya, tapi aku lupa. Selena ini ngomongin satu tokoh juga, ada namanya Miss Selena, guru mereka, yang ternyata dia tuh tahu tentang ada klan lain di bumi ini. Nah ini guru di sekolah dia, sumpah kalian harus lihat, ini banyak banget coy, sabar aku videoin. Ternyata aku segila itu sama series ini. Udah deh, sampai sekarang aku belum baca lagi cerita lanjutannya. Sekarang itu ada apa ya, sekarang aku nggak tahu deh, nggak ngikutin lagi udah lama, karena sekarang aku sukanya novel-novel misteri. Nah jadi gini, oh aku ada ini juga, si Putih ini nyeritain kucingnya si Raib kalau nggak salah, kucingnya Raib, si Putih. Ternyata dia itu, si Putih ini hewan purba. Ini dulu kali. Nah setelah aku baca novelnya Terelie, series Bumi ini, aku kayak bosen gitu kan baca ceritanya, karena makin lama ceritanya itu makin banyak kayak yang nggak pentingnya gitu loh. Kayak pas mereka lagi bertarung tuh aku bosen banget bacanya, karena penulisnya terlalu banyak masukin adegan-adegan mereka bertarung gitu, dan itu aku kayak udah ketebak gitu loh, karena udah banyak baca bukunya, aku udah ketebak gimana penulisnya menuliskan gimana mereka bertarung. Nah gitu. Terus aku ada ini Funicula, ada 2, kayaknya dia ada series 1 lagi deh, tapi aku kurang suka sih, cuman kayak cerita yang sekali lewat aja, tidak berkesan di aku. Terus aku ada novel Toko Penjual Mimpi, sesuai judulnya ya, ini tentang toko yang menjual mimpi. Terus ada buku The Midnight Library, ceritanya tentang cewek yang dia kayak hampir mati gitu. Terus ceritanya di sini diantara
kehidupan dan kematian itu ada sebuah perpustakaan di mana kita bisa nyoba kehidupan lain. Kalau misalnya keputusan kita semasa hidup itu beda tuh kayak gimana hasilnya, apa ya, hasil akhirnya gimana. Seru ini, seru. Terus ada Cantik Itu Luka. Nah karena kemarin tuh aku sempat baca Laut Bercerita kan. Setelah baca Laut Bercerita, aku tuh jadi pengen baca-baca novel yang fiksi sejarah. Nah salah satunya inilah aku dapat, bukan dapat sih, aku nyari-nyari terus banyak yang rekomendasiin inilah, baca ini. Dan ternyata di luar ekspektasi aku, Cantik Itu Luka ini, aku tuh gak baca kalau ini tuh ada peringatannya buat 20 tahun ke atas kan. Terus pas aku baca kayak what the heck, aneh. Kayak emang banyak sih adegan-adegan yang tidak sepantasnya dibaca. Jadi aku kayak agak geli sih baca ini, tapi oke lah. Terus plot twist juga ini, seru. Ini plot twist parah novel ini. Ceritanya tentang ada pembunuhan lah di situ. Nah yang jadi korban itu anak laki-laki. Gimana si mamanya ini ngejaga anaknya lah biar nggak jadi korban kedua setelah kejadian sebelumnya gitu. Plot twist ini. Nah di situ aku jadi, setelah aku sering baca novel sejarah, karena aku ngeliatin temen aku, jadi kayak aku penasaran lah, pengen baca novel-novel yang kayak misteri detektifan gitu. Akhirnya aku baca apa ya, pertama ini bukan detektif sih, cuman ini seru juga, kayak slice of life gitu, tentang, jadi dia kayak toko kelontong tapi banyak orang yang konsultasi gitu loh ke tokonya. Bagus, seru. Aku banyak sih ini yang seri misteri-misterian nih. Latina Data juga aku pernah lihat Vanessa, jadi kayak penasaran. Terus ini Tokyo Zodiac Murder juga karena lihat Vanessa. Terus ini The Red Place, ini ceritanya tentang detektif tuh bucin gitu loh sama salah satu pelaku pembunuhan. Karena dia suka, jadi dia kayak ngelindungin si cewek ini. Sumpah ini ceritanya sebucin itu, bucin parah si detektifnya ini sama si cewek ini. Ini kayak balas dendam gitu gak sih kalau gak salah, karena anaknya dibunuh. Ini juga, ini karena apa ya, saudaranya bunuh diri, terus adiknya itu nyari tahu juga penyebabnya apa gitu. Ini aku lupa deh cerita akhirnya gimana, tapi intinya gitu deh. Aku bosen sih baca ini, jujur aku lama banget baca ini, dan ternyata aku kurang suka aku cerita ini, not my type. Tentang ada pembunuhan juga di suatu istana. Terus akhirnya si cewek ini nyari tahu di balik pembunuhan ini semua. Itu deh. Semuanya tentang gitu-gitu sih novelnya. Tokyo Zodiac Murder juga. Aku udah males ngomong. Tentang dia tuh ada ngembangin teknologi dimana bisa nyelidikin suatu kasus pembunuhan itu dari DNA gitu deh. Jadi mereka kayak ngebuat sistem yang kalau kita masukin sampelnya tuh bisa ketahuan semua datanya, mulai dari nama orangnya, umurnya, segala macem, data pribadi, bahkan silsilah keluarganya bisa ketahuan. Nah itu, terus suatu saat tuh ada kejadian yang si sistem ini nggak bisa ngedeteksi salah satu DNA. Nah itu deh ceritanya, ngomongin kegagalan sistem itu dan nyari-nyari penyebabnya. Seru. Terus apa lagi, ini Musim Yang Tak Sempat Kita Miliki. Nah setelah aku sering baca novel-novel misteri, aku bosen dong, kayak ya Allah hidup aku kelam nian kalau aku bacain ini terus. Akhirnya aku pengen baca yang romantis. Nah terus aku udah sering kan lihat ini, aku ngefollow penulisnya.
aku udah sering lah ngeliat dia promosiin buku ini. Sebelumnya, sebelum jadi novel tuh dia kayak nulis di web gitu loh, dan kita bisa akses semuanya itu gratis. Nah kemarin tuh aku sempet baca, tapi kayak nggak terlalu aku dalemin gitu bahasanya, karena aku nggak mau ke spoiler sama ceritanya. Dan ini udah lama sih sebenarnya launchingnya, cuman aku baru beli kemarin. Gue yang kayak berjuang lah buat ngelupain masa lalunya, masa lalu yang nggak pernah dimulai tapi sulit untuk dilupakan, sampai-sampai dia mengabaikan seseorang yang emang udah dekat sama dia dari lama gitu. Happy ending kok, tapi oke itu aja deh. Terus ada Atomic Habits, aku sampai sekarang belum bacain sih jujur. Kayak sampai sekarang tuh aku masih susah baca buku non fiksi, gak ngerti gimana bacanya, gimana aku bisa mengambil pelajaran dari buku itu. Menurut aku lebih mudah aku ngambil pelajaran dari novel-novel fiksi ini daripada buku non fiksi. Oke guys, kayaknya segitu dulu deh. Novel aku gak terlalu banyak, tapi kayak kelihatannya banyak tapi ternyata gak terlalu banyak ya. Wow, ada sepatu. Nah semuanya dalam sini. Ini oh iya, kalian harus tahu ini cerita juga. Jadi aku tuh dulu seneng nih ngumpulin buku-buku yang ini, kayak buku-buku yang gambar-gambarnya lucu gini aku tuh suka. Padahal aku tuh sayang nulisinnya karena dia terlalu bagus kan, jadi aku sayang. Tapi ini aku tulisin materi SMA. Ini introduce myself. Hello, my name is Haura Fadianunis. You can call me Haura. I'm 14 years old. My hobbies are playing guitar and listening to music. I live at Batu Raja Street number 104. Kocak lah. Nah terus aku ngeliatin juga buku-buku yang lain. Nah ini aku beli di Miniso. Ini beli di Miniso dulu pas baru-baru ada Miniso di Palembang itu. Nah aku kegilaan ke Miniso. Ini aku beli di Miniso. Isinya kayak apa nih, sebenarnya cuma catatan nggak jelas aja sih. Yang kali ini ada ceritanya nih, anjay. Baca sih, kalian harus baca. Gak usah sok tahu sama hidup orang lain, hidup lo gak sempurna itu buat banyak komentar, anjay. Terus ini geng kami, aku, Abel, Nata, Prabu, Abi, Gami, Caca, best friend. Sekarang udah gak tahu kabar gimana. Ini lirik lagu aku cat di sini. Terus ini gambar anggur, kayaknya aku nyoba cat air deh waktu itu. Terus ini pesan dari Lilis. Terus ini Haji belajar pegon. Terus ini dari tema, ya Haura jangan kangen sama tema, kalau kangen WA tema baik, tapi jangan cuma WA, kasih hadiah juga ke tema. Dia tema kasih tahu alamat tema kalau kuliah atau mondok, pokoknya WA baik. Kalau kangennya belum hilang lagi, tema kirim ke tema. Terus tema VN, kalau kangennya masih belum hilang lagi itu VC. Lucu ternyata. Terus ini dari Mbak Mika, dia Haura kamu cantik tapi jangan galak-galak dong, jangan sombong-sombong ya sama Mbak Mika, sering-sering main ke rumah. Sumpah aku terharu. Ini udah gambaran aku bagus, kayak sekarang sih nggak nyangka aku pernah gambar ini. Anjay, ada foto kami. Jadi dulu kami tuh seringnya main di rumah Caca itu di Pertamina, dan itu baiknya sumpah. Mereka tuh Umi Abinya tuh kadang ngejemput kami kesini, nganterin kami sana, nganterin kami lagi balik ke rumah. Coba bayangkan, seru tau, kami sering banget main di sana. Ini lagi acara cai kayaknya, makan sarapan pagi. Terus kangen deh aku kehidupan itu. Apalagi ya isinya, tuh kan kayak cuma di awalnya doang isinya, terus isinya kosong gitu. Ini aku buat nama aku sendiri. Jadi gitu deh. Ada lagi satu buku hitam yang isinya tuh catatan-catatan aku pas SMP, cuman kayaknya di kotak satunya deh. Itu seru sih isinya. Kayaknya aku kalau baca sekarang ketawa deh. Oke guys, jadi sepertinya segitu aja videonya, karena udah nggak ada lagi yang mau diomongin. Aduh, bye. Ngomong-ngomong ini ya, penulis buku, kita tuh kalau udah sering baca buku dari penulis yang sama, kita tuh lama-lama pasti bakal hafal gitu gaya penulisannya gimana. Bahkan bisa aja kita bisa nebak alur ceritanya itu mau kemana, saking seringnya baca yang ditulis sama penulis yang sama ini. Kayak cerita series Bumi tadi, aku tuh mungkin karena emang udah banyak juga kan yang aku baca series itu kan, bahkan sampai 16 nih aku punya novel ya, sampai series 16, dan sekarang masih berlanjut. Itu aku kayak udah hafal gitu loh. Makanya aku bilang tadi aku bosan baca ketika dia nulis adegan yang berantem, karena udah ketebak semuanya gitu apa yang bakal dilakuin, kayak kata-katanya, kalimat-kalimatnya itu udah tahu gitu loh. Jadi ya gitu deh. Terus ini aku ada buku lagi nih, aku waktu itu aku pergi berdua sama kakak, terus kakak beliin ini, bukan beliin sih, aku yang mau, terus kakak ambil lah. Itu udah deh aku beli, bagus tau dia, kayak menkilat-menkilat gitu, tapi jelek deh sekarang kalau buka ini ngelopek. Tuh aku buat tulisan hai. Terus ini jadwal ngaji aku buat di sini. Udah itu doang isinya, cuma jadwal ngaji. Itu sangat sumpah. Dan masih aku kotakin karena aku sayang, kayak aku senang dibeliin ini, jadi aku simpen. Aku sayang. Yeay. Ya udah deh, segitu doang. Bye bye guys.
Aku udah siap tidur tapi aku nggak tahan mau ngomongin hal ini juga. Jadi akhir-akhir itu aku jarang beli buku karena aku baru tahu di perpustakaan ITERA itu ada banyak novel dan itu bisa dipinjam. Kalau mau minjem cuma nyebutin NIM doang. Nah kayak ini aku minjem Anak Rantau. Sebenarnya aku udah lama juga kan pengen buku ini, cuman ya belum terlalu pengen lah, tapi penasaran pengen baca. Dan ternyata di ITERA itu ada, akhirnya aku pinjem deh tuh. Dia kayak ada ininya. Ini aku minjem buku di ITERA.